Selamat datang dan ketemu lagi di Bang Muhi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ayo ikuti terus Bang Muhi Channel. Kita sekarang berada tepat di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Kita akan menuju ke Museum Juang 45. Museum ini terletak di Jalan Menteng Raya 31, Kelurahan Kebonsiri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1920-an pada zaman Hindia Belanda. Namun diresmikan sebagai Museum Juang 45 pada tahun 1974 oleh Presiden Soeharto. Di Museum Juang ini dapat dilihat jejak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Gedung Juang 45 ini memiliki hubungan langsung dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Karena gedung ini menjadi markas program pendidikan politik yang diadakan bagi sejumlah tokoh pemuda yang berperan di era kemerdekaan. Memasuki Museum Juang 45, kita dapat langsung melihat berdiri dengan megahnya Gedung Juang 45 Menteng 31. Dan di samping kanan gedung ini akan kita lihat relief dan puisi perjuangan. Serta di samping kiri belakang gedung terdapat ruang auditorium tempat penyimpanan koleksi mobil kepresidenan. Marilah kita dengar informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Pak Muslim, pemandu wisata Museum Juang 45 Menteng 31 ini. Selamat pagi, Pak. Bapak petugas Museum Juang, Pak ya? Betul sekali, Pak. Kalau boleh sebut nama siapa, Pak? Nama saya Muslim, Pak. Oh, Muslim. Ya. Sudah lama tugas di sini, Pak? Ya lumayan, Pak. Lumayan, Pak ya. Berapa lama, Pak? Ada sekitar 4 tahun. 4 tahun, Pak ya. Ya, saya ingin meliput tentang Gedung Juang. Iya. Mungkin Bapak bisa bantu informasi Boleh, Pak, boleh. tentang sejarah berdirinya Museum Juang, Pak. Berdirinya Gedung Juang ya. Nah, memang gedung kita ini, gedung Museum Juang ini, ya atau Gedung Juang ini memang salah satu gedung yang cukup bersejarah ya, Pak. Gedung kita ini memang tidak terlalu luas, Pak, tapi memang sejarahnya cukup panjang, khususnya di masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memang sejarah dari gedung ini sendiri itu dimulai dari tahun 1926. Ketika itu kawasan Menteng ini memang salah satu kawasan hutan yang cukup asri pada saat itu. Nah, ini bagian dari kota Batavia juga. Memang pada saat itu memang pusat pemerintahan dari kota Batavia itu kan yang sekarang menjadi kota tua Jakarta. Di sana kan adalah pusatnya. Nah, di pusat Batavia itu memang pada saat itu pertumbuhan sangat pesat ya. Terus di sana itu kota Batavia itu banyak sekali pejabat-pejabat tinggi baik dari Eropa ataupun pribumi yang singgah di kota Batavia, sehingga pada saat itu pemerintah kota Batavia akhirnya dia mencari tanah karena di sana memang sudah cukup penuh ya, di sana sudah cukup ramai. Akhirnya ditemukanlah di kawasan Menteng ini. Kawasan Menteng ini pada saat itu tahun 1926 itu milik dari orang Arab semuanya. Kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan tempat pemukiman elit orang-orang Belanda yang ada di kota Batavia. Hubungan antara Gedung Juang 45 dengan proklamasi kemerdekaan bisa Bapak jelaskan, Pak? Nah,
Memang gedung ini pada saat itu ketika setelah Belanda menyerah dengan Jepang, gedung ini diambil alih oleh Jepang, kemudian oleh Jepang sendiri gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia untuk dididik politik. Nah, disinilah berkembangnya para pemuda-pemuda Indonesia dididik politik itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang murni. Nah, di sini ada hubungannya dengan proklamasi karena memang pergerakan proklamasi pertama-tama itu oleh pemuda-pemuda yang dididik oleh Bung Karno dan Bung Hatta berada di gedung ini ketika gedung ini dijadikan tempat pendidikan politik atau dulu namanya dirubah dari Hotel Stopper menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. Tokoh-tokoh pemuda yang bergerak dari Gedung Juang ini Bapak bisa sebutkan, Pak? Memang ada beberapa pemuda, salah satu golongan muda ya, seperti Bapak Soekarni, ya, terus Bapak Hairul Saleh, Bapak A.M. Hanafi, ya, terus juga ada Bapak Adam Malik, dan pasti banyak lagi pemuda-pemuda pada saat itu. Sejarah dari sejarah singkat dari Gedung Juang 45 ini, nah ini adalah prasastinya, ya memang sejarah di gedung ini sendiri. Gedung ini dibangun tahun berapa dan dijual apa? Nah inilah sejarahnya, ya sejarah dari gedung ini sendiri dibangun tahun 1938, ya kemudian diambil alih oleh Jepang tahun 1942 dan diserahkan kepada PBB. Nah ini ketika kita masuk ke dalam Museum Juang 45 ini kita akan disambut dengan dua patung sang proklamator, ya ini ada patung yang sebelah kanan ini ada patung Insinyur Soekarno dan yang sebelah kiri ini ada Bung Hatta, ya atau presiden pertama dan wakil presiden yang pertama. Dan di sini juga kita ada prasasti ketika gedung ini ya dipugar. Nah ini dipugarnya dipugar tahun pada tanggal 9 ya sampai dengan tanggal bulan 9 juga 1974 ini selesainya. Kemudian setelah selesai dipugar, ya ini dijadikan museumnya ini pada tanggal 19 Agustus tahun 1974 oleh Presiden kedua kita Pak Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Ya ini ada koleksi dari tangan para pahlawan, ya cap tangan para pahlawan. Ini sebenarnya cap tangannya harusnya 1000, cuman belum sampai selesai. Ini sebenarnya dari Wirawati di belakang, dari pejuang-pejuang wanita. Ini para tangan-tangan atau cap tangan para pejuang wanita. Kita bisa lihat ini ada relief tentang perjuangan, ya kalau sekarang itu seperti prasasti ya. Nah ini bisa dilihat ini relief tentang perjuangan, ya tentang perjuangan Republik Indonesia dan merebut kemerdekaan Indonesia. Nah ini ada kata-kata ya, ada kata-kata mutiara yang bisa dilihat. Ini ada prasasti-prasastinya tentang perjuangan ya, ini tentang perjuangan semuanya bisa dilihat. Gedung Juang ini luas tanahnya berapa, Pak? Ini kurang lebih ada sekitar 600 meter untuk gedung kita.
Terus koleksi-koleksi yang ada di dalam apa aja, Pak? Kalau koleksi-koleksinya, kita ini menampilkan koleksi memang lebih banyak dokumenter tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik itu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh pemuda dan golongan tua dan golongan muda ceritanya ada di dalam. Dan juga kita punya koleksi unggulan, yaitu koleksi 3 mobil kepresidenan. Itu bisa dilihat ada di dalam. Nah, kita sekarang sudah ada di depan auditorium. Ini adalah 3 mobil kepresidenan. Ini adalah salah satu koleksi unggulan kita. Yang pertama ini ada mobil Rep 1. Rep itu adalah Republik 1 atau kalau sekarang setara dengan RI 1. Ini mobil yang pernah dipakai Presiden Soekarno ketika beliau menjabat pertama kali sebagai seorang presiden. Nah, ini mobil Rep 1. Ya, mereknya Buick, keluaran tahun 1939. Ya, ini keluaran GM, General Motor dari Amerika. Ya, ini mereknya Buick Rep 1. Nah, mobil yang keduanya itu ada mobil Rep 2, mereknya De Soto. De Soto ini mobil wakil presiden atau mobil Bung Hatta. Nah, ini mobil Rep 1. Nah, ini mereknya De Soto. Ini lebih tua setahun dari mobil Rep 1. Ya, ini tahun 1938. Dan mereknya De Soto, ini keluaran Amerika juga dari GM, General Motor. Dan yang ketiga ini mobil peristiwa Cikini. Nah, ini salah satu saksi bisu ketika pada saat itu Bung Karno dicoba untuk dibunuh, ya, dilempari dengan 5 granat. Ini mobil mereknya Imperial, ya. Mobil ini adalah saksi bisu ketika terjadi percobaan pertama kali pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, ya, mereknya Imperial. Ada bukti-buktinya, mobil ini bagian mobil yang sudah rusak. Itu tahun 1957, ya, peristiwa Cikini atau Percik. Yang ketika terjadi peledakan bom itu yang meninggal itu ada sekitar 9 orang, yang luka-luka ada sekitar 55 orang. Nah, ini bagian mobilnya yang rusak, seperti handle mobilnya yang copot, ada listnya yang copot, bagian yang ada yang bagian penyok-penyok, dan kaca mobilnya yang retak. Ini adalah ketika terjadi peledakan bom itu sendiri, dan ini efek dari ledakan bom itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Bang Muhi Channel.